bahwa kalau Pak Ahok sudah minta maaf, maka kita maafkan saja. Karena Islam itu bukan dari sisi yang keras-keras saja. Karena Islam itu bukan saja yang hukuman-hukuman saja. Kita akan menyelesaikan masalah ini, misalnya kita juga harus mengutip ayat-ayat Al-Quran yang lain. Kita harus mengutip sabda Nabi sebagai pedoman dari umat Islam seluruhnya di seluruh dunia ini, termasuk di Indonesia. Misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan ucapan di antara mereka kecuali ucapan yang memerintahkan kebaikan atau perintah untuk melakukan sedekah atau islah bainan nas, atau mendamaikan orang-orang yang bersengketa. Kita melihat semua kekacauan di dunia ini rata-rata disebabkan oleh karena perbedaan-perbedaan, karena kepentingan-kepentingan politik. Oleh karena itu terjadilah pertumpahan darah yang tiada manfaatnya bagi kemanusiaan sama sekali. Kita juga harus mengingat kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Muhammad sebagai teladan umat Islam yang ucapannya universal, diterima oleh akal yang sehat, bahwa silman qata'aka, sambung tali persaudaraan dengan orang yang memusuhimu, wa'ti man harramaka, dan berikan sesuatu kepada orang yang tidak mau memberikan apapun kepadamu, wa'fu amman zalamaka, dan maafkanlah orang yang berbuat zalim kepadamu. Umpamanya Pak Ahok itu mengucapkan tersebut dengan sengaja, maka itu merupakan perbuatan zalim. Namun apabila ucapan itu adalah ucapan yang tidak disengaja oleh dirinya, maka itu hanya sekedar kesalahan yang kita harus memakluminya, karena tidak masuk akal sama sekali apabila seseorang yang sedang menjadi gubernur, kemudian dia juga ingin mencalonkan kembali, ingin menjadi gubernur kembali sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1, memiliki hak politik. Beliau mengatakan seperti itu adalah merupakan sesuatu yang menurut saya ceroboh dan mustahil, karena ia sedang ingin mendapatkan dukungan suara dari umat Islam. Indikasi semacam ini menunjukkan bahwa beliau ini adalah orang yang sebetulnya tidak begitu sengaja mengucapkannya. Ya, meskipun MUI mengatakan bahwa nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kami menghukumi sesuatu itu berdasarkan lahiriahnya, dan adapun urusan niat itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita sepakati. Ini menjadi pelajaran. Jangankan Pak Ahok diciptakan oleh Allah bukan memilih dia sebagai seorang Cina, bukan juga memilih atau bahkan dia mengikuti agama orang tuanya. Saya kira ini merupakan sesuatu yang dimaklumi oleh setiap umat Islam di Indonesia. Dan umat Islam saya kira juga harus kembali kepada ayat Al-Quran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Umat Islam ini seharusnya menahan amarah demi kepentingan bersama, kesatuan persatuan negara Republik Indonesia. Saya melihat ini indikasi sudah dipolitisir untuk kepentingan-kepentingan Pilkada Jakarta pada masa yang akan datang. Dan ini sangat berbahaya. Janganlah kepentingan politik itu menghancurkan kesatuan negara Republik Indonesia. Ini akibatnya akan sangat-sangat berbahaya bagi kita semua. Oleh karena itu saya sebagai salah seorang Rais Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama 2 periode, juga sebagai salah satu ketua Komisi Fatwa, meminta kelapangan hati umat Islam seluruh dunia, seluruh Indonesia khususnya ini, untuk memaafkan apa yang disampaikan oleh Pak Ahok. Kita berhusnudzon. Saya bukan membela Pak Ahok, saya dari Lampung, tidak memiliki hak suara sama sekali. Oleh karena itu, setiap politisi hendaklah santun, jangan menjatuhkan orang lain dengan hal-hal yang berbau sara, karena ini sangat membahayakan negara kita. Saya kira
Saya mengatakan dari hati nurani saya menangis melihat kenyataan semacam ini. Bukan saya membela Ahok, meskipun saya sudah dituduh liberal, meskipun saya dituduh menerima uang, demi Allah sepeser budak saya tidak menerima uang apapun dari Pak Ahok. Saya hanya ingin menyampaikan apa adanya. Inilah yang dalam hati kecil saya. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa segera menyelesaikan masalah, karena kita kumpul untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah besar api masalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin dengar Roy Suryo, koordinator tim cyber Agus Silvi. Selamat malam, Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya untuk pemirsa TV One RC di mana saja berada. Sebenarnya kita sudah hampir selesai tadi diskusinya. Jadi tidak perlu lagi. Cuman saya ingin sampaikan bahwa kami, terutama saya sempat selaku ini beberapa hal, Pak Karni. Satu, selaku koordinator tim cyber itu sudah tegas justru melarang tim kami, ya, tim kampanye atau belum kampanye, tapi tim dari pasangan calon Mas Agus Harimurti Yudhoyono dan Pak Silviana Murni ini untuk menggunakan isu ini. Silakan periksa. Tidak ada dari kami sama sekali yang memainkan ini. Karena kami sangat mengerti, bukan kami ahlinya ini yang menilai, tapi pihak ulama dan pihak kepolisian lah yang nanti harus menilai kasus ini. Ya. Tapi bagaimanapun juga, kami harus mengatakan bahwa sebenarnya ini ada banyak yang coba dimainkan. Ini kan aneh sekali. Gitu. Jadi ini dalam istilah media ini spin, ya gitu. Jadi berusaha dibelokkan ke yang. Tapi Pak Karni, percayalah, kami dari tim itu tidak terpengaruh dengan ini. Jadi sama sekali kita tidak terpengaruh. Ya biarkan saja, karena ini upaya untuk mengalihkan perhatian. Ya, ini kami sadarkan. Terima kasih. Ini harus saya sampaikan. Terima kasih media Indonesia cerdas. Untuk hanya beberapa media yang kurang cerdas, itu yang mengquote apa yang disampaikan oleh Saudara Anas. Ya. Nah, yang menarik adalah, alhamdulillah, calon kami Mas Agus Harimurti Yudhoyono pada hari Sabtu yang lalu ya sudah mencermati ini, dan kemudian pada hari Minggu di depan jaringan santri Indonesia itu beliau memberikan beberapa catatan. Ya, ada beberapa poin. Ya, jadi pidato Gubernur Ahok di hadapan masyarakat Pulau Seribu yang diantara mengkaitkan dengan surat Al-Maidah telah menjadi perhatian publik, dan beliau mengatakan bahwa ini menilai tidak tepat, keluar dari etika dan juga berbahaya. Tetapi yang menarik, Mas Agus juga mengatakan bahwa saya berpendapat seorang pejabat publik dan pejabat negara harus sensitif. Ini yang penting. Bicara tentang agama, apalagi menjawab kitab suci dan akidah dan lain sebagainya, karenanya terus-menerus harus dikelola dengan bijak. Saya tidak akan membacakan semuanya, karena ini sudah saya upload di akun Twitter saya. Jadi semua bisa membaca dengan jelas. Dan Mas Agus itu juga akhirnya didampingi oleh Pak Silvi di samping. Kami tetap berusaha ingin tidak menari di atas gendang ini. Kami sama sekali ingin agar peristiwa ini benar-benar fokus. Kalau memang ada yang menafsir, biarkan yang menafsirkan itu adalah ahli agama, bukan dari tim kampanye masing-masing, bahkan juga dari timnya Ahok, ya gitu. Karena ini yang mengerti betul ya dari agama. Tapi Mas Agus juga memberikan saran waktu itu, kalimat terakhirnya juga kepada para ulama dan pemimpin agama yang lain. Saya tetap berasumsi, ini Mas Agus, negara hadir, ya, dan akan menyelesaikan setiap persoalan dengan bijak, adil, dan bertanggung jawab. Jadi itu yang harusnya dilakukan. Jadi negara dalam hal ini akan representasi dari kepolisian. Insya Allah kepolisian adil dan hadir dengan menggunakan ini. Sekali lagi saya Pak Karni ya sudah memastikan bahwa tim dari Mas Agus dan Pak Silvi sama sekali coba digendang dengan contoh tadi dari Saudara Anas tadi, ya, mencoba dikaitkan dengan nama SBY yang dikaitkan dengan itu si Buniyani, padahal tidak pernah Mas Buniyani itu menggunakan kata si Buniyani, nggak pernah. Ini kan aneh gitu ya. Tapi alhamdulillah kami tidak terpancing. Baik. Jadi kita teruskan saja. Dan satu lagi Pak Karni, ini memang moga-moga kalau dalam pepatah daerah, kalau memang watuk itu bisa diobati, itu batuk. Tapi kalau watak ya agak sulit diobati. Itu saja Pak Karni. Terima kasih. Brili Agung, penulis, mau meninjau dari sisi bahasa. Selamat malam Pak Karni. Saya Brili Agung. Jadi ketika kasus ini mulai mengudara pada hari Jumat, saya ingat betul bahwa di situ saya menulis sebuah status tentang membedah sisi linguistik kalimat Pak Basuki.
Dan tidak saya sangka akhirnya bisa menjadi viral, bahkan dikutip oleh berbagai media besar seperti Republika dan yang lain sebagainya. Standing position saya di sini adalah sebagai seorang praktisi yang setiap harinya memakai ilmu dasar bahasa, memakai ilmu linguistik dalam pekerjaan saya sebagai penulis. Kalau kita bedah dari kalimat Pak Basuki yang menjadi polemik di sini adalah dibohongi pakai Al-Maidah 51 macam-macam. Oke, kita kembali ke masa kita SMP dulu belajar bahasa Indonesia. Jadi kita turunkan menjadi STOK-nya seperti apa? Kalau kalimat itu diturunkan menjadi kalimat utuh yang ada subjek, predikat, objek, dan keterangan, maka kalimatnya akan menjadi Anda dibohongi oleh orang lain memakai surat Al-Maidah 51 macam-macam. Oke, Anda sebagai subjek dibohongi sebagai predikat, orang lain itu sebagai objek, dan surat Al-Maidah pakai surat Al-Maidah 51 itu sebagai keterangan alat. Keterangan alat. Oke, jadi yang disasar Pak Ahok dalam kalimat itu memang objeknya, orang lain yang memakai surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat berbohong. Nah, permasalahannya adalah menurut hemat saya yang itu akhirnya menyakiti umat muslim adalah ketika ada kata dibohongi yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sebagai kalimat yang kata yang negatif disandingkan dengan ayat Al-Quran sebagai keterangan alat. Nah, itu yang menjadi polemik di sini. Kalimat itu akan menjadi sangat berbeda hasilnya jika waktu itu Pak Ahok berkata dibohongi pakai tafsir yang keliru dari surat Al-Maidah 51. Itu akan berbeda. Tapi kata yang disampaikan Pak Ahok adalah dibohongi pakai Al-Maidah 51. Saya mengambil analogi seperti ini Pak Karni. Misalnya ada seseorang yang berkata ke Pak Karni, Pak Karni jangan makan babi karena itu diharamkan di surat Al-Maidah ayat 3. Lalu tiba-tiba ada pedagang babi protes. Pak Karni, jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah ayat 3. Kita nggak bicara orang itu ulama, itu orang biasa saja, seorang awam seperti saya. Lalu Pak Karni baca Al-Quran, baca arti surat Al-Maidah ayat 3, kira-kira Pak Karni lebih percaya siapa? Orang yang memberitahu Pak Karni atau pedagang babi yang melarang Pak Karni dengan bilang bahwa dibohongi Al-Maidah ayat 3? Analogi yang sederhana Pak Karni. Jadi apa yang saya katakan di sini dari sudut pandang bahasa yang tadi sudah dirangkum dengan sangat jelas oleh pihak dari Majelis Ulama Indonesia, dan saya tidak punya kepentingan apa-apa. Ekspertis saya bukan di bidang politik, hukum, dan agama. Jadi saya hanya menyoroti dari sudut pandang linguistik atau bahasa. Seperti itu Pak. Baik. Terima kasih Prilly Agung. Beliau penulis apa? Saya sudah menulis 23 buku sampai saat ini Pak. Lebih ke buku sih. Sekarang Ahmad Dhani sebagai musisi. Bupati mana? Bekasi. Oh, Bekasi. Selamat malam semuanya. Saya mencoba untuk tidak terjebak dalam tafsir menafsir ya. Karena masalahnya sebenarnya malam ini kita tidak sedang membahas tafsir, Pak Karni. Karena sudah dijelaskan tadi, semua orang punya tafsir dan masing-masing harus menghormati tafsirnya, sudah jelas. Jadi semoga pernyataan-pernyataan berikut dari teman-teman itu tidak membahas tafsir lagi, karena sudah clear. Yang sedang kita bahas di sini adalah seorang pejabat negara yang melakukan sesuatu yang dianggap melanggar hukum. Sebelum kita bicara gubernur ini, kita tidak bisa melihat masalah itu dari hanya chapter ini saja. Mungkin ini bisa jadi chapter terakhir dari Pak Gubernur ini, karena ini sangat udah puncaknya, kayak tidak mungkin ada chapter yang lebih hebat dari ini lagi Pak Karni. Jadi kita harus melihat, tidak bisa dari chapter sini saja, kita harus melihat dari ke belakang. Kalau saya boleh menceritakan saya itu Pak Karni, saya itu intuisi saya itu cukup tajam. Bukannya nyombong, tapi memang sering seperti itu. Ada satu lagu namanya Lean On, judul lagunya Lean On, penyanyinya Major Lazer.
awal 2015 saya suka banget lagu itu. Yang ngehits di YouTube 99 juta. 90 jutaan yang ngehits. Saya seneng banget. Teman saya Debbie Romeo bingung, ini lagu ini enaknya apa ya? Susah nyanyi ya mas. Pokoknya lean on, lihat aja di YouTube deh nanti. Major Lazer. Awal 2015. Saat ini yang nonton mas sudah 1.500.000. Artinya berarti saya punya kejelian terhadap sesuatu yang sedang berkembang. Kejelian pertama adalah mengenai Mr. X ini. Saya lebih senang mengutip katanya Pak Amin, Fir'aun amatiran ini, Fir'aun amatiran. Pertama, ketika saya mengetahui bahwa Ahok ini kurang benar gitu ya. Mungkin sebelum orang di Indonesia banyak yang tidak suka Ahok, saya mungkin orang pertama di Jakarta yang tidak suka sama Ahok. Saya berbangga. Saya berbangga gitu. Karena apa? Itu terjadi di bulan Mei 2014. Belum ada orang yang jelek-jelekin Ahok waktu itu. 2014. Hah? Oh udah duluan ya? Oh kalah dong aku. Oh sama ya? Nggak usah dialog. Ya nggak usah dialog ya. Saat itu saya sedang makan malam bersama Pak Hasim Jaya Hadikusumo. Saya mengusulkan kepada Pak Hasim bagaimana kalau Pak Ahok ini dijadikan yang namanya jurkamnya Prabowo. Karena yang saya tahu Pak Hasim dan Pak Prabowo adalah orang yang sangat berjasa supaya Ahok menjadi wakil gubernur dan mengangkat bahkan membiayai sehingga menjadi wakil gubernur. Saya waktu itu benar-benar bilang sama Pak Hasim, Pak Hasim coba tolong ditelepon. Saya aneh juga kok Pak Hasim ngomongnya sama Pak Ahok kok agak susah gitu, saya bingung gitu. Dan ternyata Ahok akhirnya nggak mau jadi jurkamnya Pak Prabowo. Dari situ saja saya ini orang yang cukup berpikir fundamental ya. Menurut saya ini sangat fundamental sekali nih orang gitu. Dia bahkan tidak mengerti apa yang namanya budaya. Kita nggak usah ngomong agama. Kita nggak usah ngomong agama, ini ngomong budaya saja. Orang ini nggak ngerti budi pekerti, tidak ngerti balas budi. Itu sebagai manusia ya. Catatan saya pertama. Gak gini. Kita batasi pembicaraan kita tentang permintaan maaf dari Ahok. Jadi bukan kita gali lagi apa aja dosanya. Oh enggak, ini ada hubungannya dengan ketika, artinya ini penyakitnya kambuhan Pak Karnis. Kalau kita maafin kambuh lagi ini orang. Jadi saya berusaha menceritakan urutan-urutan peristiwa-peristiwa tentang apa yang dilakukan oleh Pak Ahok ini. Ya waktu kita itu terbatas. Iya. Kalau itu panjang sekali sampai pagi kita di sini. Iya. Ya betul ya. Kesimpulannya orang ini jangan dikasih hati. Ngerok rempah nanti minta rempah dia. Gitu. Jadi walaupun minta maaf padahal nggak ya apa-apa kasih nggak maaf, tapi hukum tetap harus berjalan. Karena apa nih? Saya dulu pernah dilaporkan oleh FPI menistakan agama juga, dianggap menistakan agama. MUI bilang bahwa tidak apa-apa cover kaset ada tulisan agama, tapi saya tetap diperiksa kok sama polisi. Apalagi ini MUI yang udah jelas-jelas menyatakan hal yang sama dengan laporan-laporan para pelapor itu gitu loh. Jadi menurut saya waktu itu kameknya Pak Tito Karnavian. Saya waktu itu diperiksa oleh Pak Tito Karnavian, dan Pak Tito Karnavian waktu itu bilang sama saya, polisi itu bekerja berdasarkan opini masyarakat. Kalau opini masyarakat menyatakan Ahok bersalah atau Ahmad Dhani bersalah, maka Ahmad Dhani pun akan dihukum. Itu Pak Tito Karnavian yang bilang sama saya. Saya masih ingat tahun 2005. Lagi nongkrong-nongkrong di Polda, habis saya di PAP, Pak Tito Karnavian bilang itu. Polisi bekerja berdasarkan opini masyarakat. Saya rasa ikut cukup, Pak. Memaafkan itu hanya milik orang-orang yang kuat. Orang yang lemah tidak akan mampu memaafkan. Mahatma Gandhi. Kita lihat sebentar.